Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Kembali lagi bersama saya Dr. Juan Stuart di acara Bisang, bincang-bincang siang di kanal YouTube FK Usakti. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang kurang lebih 20 menit dengan tema hipertensi. Di sini sudah hadir dokter alumni Universitas Indonesia, yaitu spesialis dokter jantung dan pembuluh darah, yaitu Dr. Adrianus Kosasi, SPJP. Beliau merupakan alumni Universitas Indonesia dan sudah menjadi staf di FK Usakti sejak 1 November 2001. Selamat siang Dr. Adrianus. Selamat siang. Ya. Baik dok, jadi pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan hipertensi dok. Baik. Nah, karena masih banyak pertanyaan yang orang awam masih bingung terkait hipertensi, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Baik. Kita langsung mulai ke seputar pertanyaan hipertensi ya dok. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi? Kira-kira bisa dijelaskan? Baik, jadi dari segi penyakitnya itu sendiri ya. Jadi kita tahu di tubuh kita itu kan ada darah. Darah itu mesti bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk membawa oksigen, makanan ya untuk ke seluruh tubuh kita. Nah, darah itu untuk jalan harus ada yang mendorong. Nah, yang mendorong itu adalah tekanan darah. Jadi memang di dalam pembuluh darah kita itu normal ada tekanan darah. Nah, cuma tekanan ini ada nilai-nilai yang wajar, nilai-nilai yang normal. Nah, di mana kalau tekanan ini terlalu berlebihan, itu yang disebut sebagai penyakit tekanan darah tinggi dengan nanti berbagai konsekuensinya gitu. Nah, jadi syaratnya adalah tekanan darah ini harus secara menetap tinggi terus. Karena kita tahu tekanan darah sendiri itu akan berfluktuasi ya dalam tiap hari itu. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, maka tekanan darah akan naik. Pada saat kita istirahat, kita tekanan darahnya akan turun gitu. Nah, tekanan darah yang naik pada saat aktivitas itu bukan penyakit darah tinggi. Tapi ini penyakit yang tekanan darah yang meningkat secara terus-menerus. Itu yang disebut sebagai penyakit darah tinggi gitu. Iya. Baik. Jadi untuk yang masih bingung sudah dijelaskan oleh Dr. Adrianus apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dok. Baik. Untuk pertanyaan kedua itu, dari tekanan darah sendiri kan ada dua ya dok saat diperiksa, sistol maupun diastol. Ya. Kira-kira dari tekanan darah tersebut, tekanan darah mana yang lebih penting di antara kedua tekanan darah tersebut? Baik, jadi tekanan darah kita memang ada dua ya, sistol dan diastol karena sesuai dengan denyut jantung. Nah, jadi untuk risiko ke depan dari penyakit darah tinggi ini keduanya penting. Ya, keduanya penting. Tetapi untuk risiko-risiko ke penyakit-penyakit kardiovaskular dari berbagai penelitian, terutama pada orang yang sudah lebih lanjut usia, tekanan darah sistolik itu lebih berisiko. Ya, tapi bukan artinya tekanan darah diastolik harus kita biarkan kalau tinggi, karena ternyata tekanan darah diastolik terutama pada individu yang masih usia muda itu juga memiliki peningkatan risiko untuk penyakit-penyakit yang kemudian bawaan dari penyakit darah tinggi ini. Ya, jadi keduanya penting. Jadi tetap dua-duanya harus diperhatikan. Dua-duanya harus diperhatikan. Ya, betul. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, siapa saja yang beresiko untuk mengidap hipertensi ini dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya hipertensi ini semua orang berisiko. Tapi penyakit hipertensi ini juga berhubungan dengan usia. Jadi di mana orang semakin tinggi usianya, risikonya semakin tinggi. Tapi bukan nggak mungkin anak-anak juga menderita hipertensi meskipun memang lebih jarang gitu. Tapi kalau pada orang lanjut usia atau kalau orang yang sudah lebih dari 18 tahun itu 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah penderita hipertensi. Nah, di mana kalau sudah usianya di atas 65 tahun itu bahkan 2 dari 3 gitu. Jadi memang risikonya semakin tinggi dengan peningkatan umur. Tapi bukan artinya anak-anak pun tidak mungkin kena gitu. Jadi semuanya ada risiko. Nah, berhubung kita sedang membahas terkait epidemiologi atau penyebaran, ada pertanyaan juga terkait apakah hipertensi ini masuk ke dalam penyakit keturunan dok? Oh ya, jadi hipertensi memang multifaktorial ya. Jadi penyebabnya dari berbagai hal. Memang yang utama adalah genetik, yaitu keturunan. Jadi kalau kita memiliki orang tua, apalagi keduanya ayah dan ibu kita itu penderita hipertensi, maka risiko kita untuk menderita hipertensi itu ya lebih besar. Ya, tapi bukan hanya faktor keturunan saja, tapi juga faktor lingkungan, faktor dari makanan, itu juga nanti akan mempengaruhi kemungkinan kita menjadi darah tinggi atau tidak gitu, hipertensi atau tidak.
Kemudian dok, ada orang misalnya dia belum tahu gejala hipertensi, tiba-tiba ternyata dia hipertensi. Jadi mungkin kita bisa jelasin juga apa gejala hipertensi dok? Ya, baik. Nah, inilah jahatnya hipertensi ya. Kebanyakan orang dengan hipertensi itu nggak ada gejalanya. Jadi ketahuannya kebanyakan kebetulan. Atau kalau sudah hipertensi ini bikin penyakit lain. Ya, ada beberapa orang yang memang kalau tensinya tinggi katanya menderita sakit kepala, ada yang jadi sakit tengkuk gitu. Ya, itu malah tekanan darah tinggi yang baik karena dia memberitahu. Ya, tapi pada kebanyakan orang justru tidak ada gejalanya. Nah, ini yang menjadi bahaya karena dia jadi penyakit yang diam-diam. Makanya sering disebut sebagai silent killer ya. Jadi pembunuh diam-diam sampai dia nanti menimbulkan masalah gitu. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya, pada orang yang sudah menderita penyakit hipertensi, apakah dapat sembuh atau penyakit ini diderita seumur hidup dok? Nah, baik, jadi tadi itu karena sebabnya multifaktorial ya, misalnya tekanan darahnya ini terutama dicetuskan karena diet, misalnya terlalu banyak garam. Ya, jadi dengan kita mengurangi garam mungkin tekanan darahnya bisa turun. Ya, tapi biasanya itu memang sudah ada dasar di pembuluh darahnya itu bahwa dia akan tekanannya itu lebih tinggi dibandingkan yang normal. Jadi biasanya kita pakai istilahnya bukan sembuh, tapi terkontrol. Ya, jadi tekanan darah ini bisa terkontrol. Ya, meskipun yang faktor keturunan gitu bisa dikontrol. Dikontrol itu bisa dengan obat, bisa dengan gaya hidup, gitu ya. Biasanya kalau sudah tidak, kita coba dulu dengan gaya hidup tidak bisa terkontrol, baru kita menggunakan obat-obatan gitu. Kemudian dokter, selanjutnya apakah hipertensi dapat menyebabkan perdarahan dan juga apakah ada penyakit lain yang bisa ditimbulkan dari hipertensi ini dok? Nah, jadi ini memang masalah dari hipertensinya ya. Jadi justru kita yang takutkan dari hipertensi itu bukan semata-mata tekanan darahnya saja yang tinggi, tapi justru adalah komplikasi dari tekanan darah yang tinggi itu. Nah, komplikasi yang timbul mendadak, yang kita sebut sebagai akut gitu, yang timbul akut biasanya memang perdarahan. Tapi ini sebenarnya lebih jarang. Ya, timbul perdarahan, terutama yang kita takutkan adalah perdarahan otak, yang kita sebut sebagai stroke perdarahan katanya. Itu bisa disebabkan karena memang tekanan darah yang meningkat sangat tinggi, ya ekstrim gitu. Nah, tapi justru yang lebih banyak justru kita temukan di kehidupan sehari-hari kita itu adalah justru efek jangka panjang dari tekanan darah yang tinggi ini terhadap jantung dan pembuluh darah. Ya, misalnya apa? Misalnya adalah sumbatan di pembuluh darah. Ya, sumbatan di otak yang kita sebut stroke, ya sumbatan di jantung, penyakit jantung koroner, ya gagal jantung yang disebabkan karena jantung memompa lebih berat ya dalam mengatasi tekanan darah yang tinggi, atau gagal ginjal. Ya, karena ginjal mendapat tekanan yang tidak normal terus-menerus. Nah, komplikasi ini yang kita sebut sebagai penyakit kardiovaskular. Ya, jadi orang yang menderita hipertensi itu memiliki risiko berlipat-lipat untuk terjadinya penyakit kardiovaskular dibandingkan orang yang tekanan darahnya normal. Nah, itu yang kadang-kadang tadi karena darah tinggi itu tidak ada gejalanya, orangnya seringkali datang itu dengan penyakit ini justru. Dia tidak tahu darah tinggi, datang ke rumah sakit itu karena stroke gitu. Ya, jadi sebenarnya udah terlambat gitu. Ya, karena itulah dia disebut sebagai silent killer karena tidak diketahui, kadang gejalanya nggak ketahuan, tahu-tahu orangnya sudah menderita penyakit kardiovaskular yang lain gitu. Kemudian dok, dari pertanyaan selanjutnya, apakah minum obat darah tinggi ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal dok? Oh baik, nah ini yang suatu miskonsepsi ya, yang bahkan udah jadi mitos kali sekarang. Kebanyakan orang darah tinggi ujung-ujungnya takut makan obat. Karena memang kalau yang darah tinggi tadi itu kita sebut sebagai terkontrol ya, jadi bukannya sembuh. Jadi kalau misalnya dia orang darah tinggi makan obat, terus tekanan darahnya jadi bagus, itu bukan sembuh, tapi terkontrol. Begitu obatnya di stop, biasanya dia akan naik lagi. Ya, berbeda dengan penyakit batuk misalnya, batuk kita makan obat, batuknya sembuh ya obat harus di stop. Nah, tapi pada darah tinggi biasanya obat mesti dilanjutkan terus selama tekanan darah itu terkontrol tadi. Kecuali kalau jadi terlalu rendah. Nah, baru mungkin obatnya bisa kita kurangin. Nah, jadi obat-obatan untuk darah tinggi ini justru melindungi ginjal. Karena kita tahu tadi efek darah tinggi kalau terus-menerus itu justru buruk bagi ginjal. Ya, akan menimbulkan gangguan ginjal yang bahkan sehingga gagal ginjal. Yang sampai orang butuh cuci darah. Itu paling banyak disebabkan karena darah tinggi dan kencing manis. Nah, jadi obat-obat ini justru melindungi ginjal. Tidak ada efek langsung dari obat ini yang membuat ginjal orang terganggu gitu.
Jadi ini mitos yang harus diluruskan ya, justru hipertensinya ini yang mengganggu ginjal, bukan obatnya gitu. Nah begitu sobat semua, jadi malah kebalikannya dari minum obat ini bukan menyebabkan kerusakan ginjal, malah bantu kita melindungi ginjal ya. Iya, melindungi ginjal kita ya. Selanjutnya, jadi bagaimana cara mencegah hipertensi dok? Bisa dijelaskan kembali pada penonton. Nah jadi hipertensi tadi kan memang penyebabnya multifaktorial tadi ya. Jadi di samping faktor genetik memang ada faktor lingkungan, faktor diet ya, faktor makanan dan lain-lain termasuk psikologis. Nah untuk yang faktor genetik ya kita tahu mungkin sulit. Ya, jadi orang yang memang sudah ada kecenderungan akan jadi hipertensi karena masalah keturunan biasanya memang akan jadi meningkat tekanan darahnya. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah timbulnya si tekanan darah yang meningkat ini mungkin sejak dari awal sehingga timbul tidak terlalu cepat atau tekanan darahnya tidak terlalu tinggi. Ya, atau kalau memang nggak ada masalah keturunan ya bahkan bisa mencegah darah tingginya itu sendiri. Ya, salah satunya itu adalah dari segi makanan. Dari segi makanan kita harus mengurangi makanan yang terlalu banyak natrium atau sodium. Ya, karena natrium atau sodium ini nantinya akan menahan cairan di dalam tubuh kita, di dalam pembuluh darah sehingga tekanannya nanti akan meningkat. Terus kita harus menambah makanan yang banyak kalium, misalnya buah-buahan. Ya, juga makanan yang banyak serat, ya juga di buah dan sayur-sayuran gitu. Terus kurangin makanan yang terlalu banyak mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh biasanya yang paling banyak adalah di lemak dari daging merah ya, dari binatang berkaki 4 gitu. Tapi kalau minyak ikan gitu kebanyakan lemaknya lemak tidak jenuh. Itu dari segi makanan. Terus faktor-faktor yang lain adalah rokok. Ya, jadi rokok kita harus stop merokok. Ya, karena zat-zat kimia yang ada di rokok itu juga dapat mengganggu tekanan darah sehingga mempercepat pengerasan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang keras maka tekanannya nanti akan lebih gampang meningkat. Ya, terus untuk perbaikan fungsi pembuluh darah juga disarankan untuk berolahraga secara teratur. Ya, olahraga yang sifatnya aerobik, misalnya jalan, sepeda, senam, ya berenang gitu. Itu dilakukan secara teratur sebisa mungkin setiap hari. Ya, kalau bisa selama 30 menit ya minimalnya. Itu juga bisa menjaga pembuluh darah kita tetap elastis. Ya, jadi tetap untuk meredam peningkatan tekanan darah. Di samping hal yang lain mungkin dari segi psikologis yang mengurangi stres, mungkin meskipun sulit kali ya di zaman seperti sekarang untuk menghindari stres. Tapi ya, caranya adalah mengelola stresnya, mungkin bukan menghindari, ya, tapi mengelola stres itu sehingga tidak memberikan efek negatif terhadap tubuh kita. Gitu. Jadi memang multifaktorial ya, yang dapat menyebabkannya. Iya. Jadi bukan cuma minum obat saja, tapi tentunya harus tadi gaya hidup juga. Gaya hidup, ya. Jadi kita gaya hidup sehat disebutnya, ya, gaya hidup sehat. Maaf, satu lagi termasuk berat badan. Oh iya. Ya, berat badan. Kalau kita memang memiliki berat badan berlebih, itu juga cenderung akan lebih mudah untuk menjadi berat tinggi. Kita harus jaga berat badan ideal. Ya. Baik dok, saya lanjut. Kemudian apakah penting untuk memonitor tekanan darah di rumah? Jadi itu tadi, karena seringnya tekanan darah ini kalau meningkat tuh nggak ada rasanya. Jadi sekarang yang memang disarankan kalau bisa sekali waktu ngecek. Yang paling mudah adalah kita menggunakan pengukuran tekanan darah di rumah. Ya, mungkin dengan alat yang digital ya, kita lebih mudah melakukan pengukuran tekanan darah. Minimalnya adalah setahun sekali aja. Setahun sekali minimal kita tahu tekanan darah kita seperti apa. Nah, jadi biasanya makanya di International Society of Hypertension itu ada bulan Mei itu jadi bulan untuk pengukuran tekanan darah. Makanya tanggal 17 Mei kan dijadikan hari hipertensi ya, hipertensi sedunia. Jadi minimal pada bulan Mei supaya ingat coba deh ngecek gitu. Karena itu tadi tekanan darah meningkat nggak langsung bikin jelek. Jadi misalnya ketahuan setahun depan baru setahun biasanya dia belum berefek buruk terlalu banyak. Tapi diketahui dari dini, jangan nanti udah bertahun-tahun nggak ketahuan ternyata dia memiliki tekanan darah tinggi gitu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah alat pengukur tekanan darah atau tensimeter yang digital itu akurat atau tidak? Ya, memang untuk pengukuran tekanan darah di rumah, apalagi orang awam ya, bukan oleh tenaga kesehatan, memang yang disarankan adalah penggunaan alat tensimeter digital. Tapi alat tensimeter digital ini ada beragam merek, berbagai beragam tipe.
ada beberapa yang memang sudah di-approve bahwa ini dia akurat, ada yang juga yang tidak. Tapi pada mudahnya mungkin kalau kita memiliki alat pengukuran tekanan darah di rumah itu, sekali waktu bawalah ke dokter atau ke puskesmas pada saat kontrol misalnya ya. Nanti dibandingkan dengan tekanan darah analog yang ada di rumah sakit atau di puskesmas tersebut. Nah, jadi kalau misalnya memang dia cocok-cocok aja ya bisa dipakai lah. Tapi memang yang di rumah sih rata-rata yang digunakan adalah alat digital dan memang itu yang dianjurkan. Alat digital. Kemudian selanjutnya sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya, Dok. Baik. Iya, baik. Demikian penjelasan dari Dr. Adrianus. Jadi saya akan rangkum kembali. Kita harus lakukan perubahan gaya hidup sehat seperti banyak konsumsi buah dan sayur, kemudian kurangi konsumsi garam, kurangi konsumsi kafein, dan juga harus melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan yang ideal, kemudian hindari konsumsi rokok maupun alkohol, serta bila hipertensi tidak terkendali maka perlu pemberian obat-obatan sehingga tidak terjadi komplikasi. Nah, akhir kata dari saya, terima kasih banyak Dr. Adrianus. Baik, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu, Dok. Dan bincang-bincang kali ini semoga dapat bermanfaat untuk semua yang menonton. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa hipertensi bisa menjadi penyakit seumur hidup. Maka sebaiknya mengikuti saran dari dokter yang memberikan penanganan dan juga agar rutin kontrol. Sehingga dengan mematuhi anjuran dokter, kita bisa mencapai dari tujuan pengobatan dan juga mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik. Dan sebagai informasi, FKU Sakti merupakan FK Universitas swasta yang berakreditasi A, terletak di Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Kemudian untuk menutup bincang-bincang kali ini saya ada pantun, Dok. Nah, saya akan membacakan pantun saya, jalan-jalan ke Demak untuk menonton acara pensi. Mari kurangi makan lemak agar dapat terhindar dari hipertensi. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.